di Stadion GBLA menuntaskan ya paruh musim itu pertama atau pekan terakhir di Liga Super Indonesia dengan meraih 3 poin penting. Pasti teman-teman semua, apalagi para boboto yang sangat militan, sangat fanatik dengan Maung Bandung, semua sudah mengetahui ya hasil pertandingan kemarin ya yang menjadi, saya pikir ini pertandingan bagaikan final ya di pekan ke-17 di saat Persib mengalahkan Persija Jakarta dengan 1-0 clean sheet di markas mereka. Ini pertandingan yang dinilai dengan tensi yang tinggi, tentunya panas ya. Kita tahu bersama juga bahkan di akhir pertandingan ada sedikit ya ribut-ribut yang terjadi di sana, tapi itu biasa dalam derby yang panas yang disebut-sebut juga sebagai seperti El Clasico ini memang wajar ya. Dan 3 poin krusial ini dimanfaatkan oleh tim asuhan Boyan Hodak. Beckham Putra mencetak gol di menit kelima dan memanfaatkan umpan dari Berginho. Ya, dan sebenarnya di sana ada kesalahan gol ini dari pemain belakang ya Bruno Tubarao yang salah mengontrol bola dan akhirnya dimanfaatkan dengan baik dengan kecepatan dari Beckham Putra untuk masuk dan menaklukkan penjaga gawang Carlos Eduardo. Gol ini yang membuat ya semangat bagi Persib Bandung itu naik ya, tapi juga walaupun ini terjadi di menit awal, mempertahankan itu sampai berakhir pertandingan dalam 90 menit waktu normal bahkan injury time itu tidak mudah ya, karena Persija juga melakukan tekanan-tekanan luar biasa ya ke jantung pertahanan Persib. Yang kali ini Boyan itu memainkan dengan 4 di belakang selain Teja penjaga gawang. Kita tahu bersama ada Kakang di kanan, ada Dewa di kiri, kemudian Matrikari dan Julio Cesar bermain 4-2-3-1 yang ditampilkan oleh Boyan. Dengan Eliano yang didorong lebih ke gelandang bertahan bersama dengan Mark Locke. Karena 3 di depan, Tom Haye seperti biasa berdiri di belakang William Barros, sementara Berginho di kanan dan Beckham Putra di kiri. Itu starting 11 yang dimainkan oleh Boyan Hodak. Sementara Persija, Mauricio Souza sebagai pelatih tentunya dengan Eduardo di bawah Mister bermain seperti dengan 4-3-3 kalau kelihatan, bahkan bisa berubah dengan 3-4-3 di dalam fleksibilitas permainan Persija karena Subarao di kanan, kemudian kita bisa melihat di belakang itu ada Thales, ada Rido, ada Jordi. Ya kalau Bruno didorong lebih ke depan maka dia akan bermain dengan Donity Pamungkas yang bermain di sisi flank. Ya Hanif bermain di gelandang dengan Souza yang berada di gelandang. Ya kemudian Mauricio Souza ini menempatkan langsung dengan 3 tukang gedor ya, Excel, Maxwell di depan juga dengan Alano yang bermain di depan. Jadi memang Persija juga ingin memenangkan pertandingan. Makanya wajar ketika Boyan Hodak mengatakan bahwa ini pertandingan yang sebenarnya bagi timnya sulit, tetapi ya dia berterima kasih kepada pasukannya, kepada tim asuhannya ya karena sudah bekerja dengan sangat keras, sangat disiplin untuk bisa memenangkan pertandingan. Laga yang tidak mudah di mata Boyan Hodak karena ini kan dengan tensi tinggi, dua-duanya ingin menang baik Persib maupun dengan Persija, dan itu terlihat sepanjang pertandingan. Dan tekanan-tekanan dari Persib itu kalau bukan juga Eduardo di bawah Mister, ada beberapa kesempatan ya. Ada William Barros di sana yang punya kesempatan untuk bisa mencetak gol juga gagal ya. Jadi ada banyak, ada Adam Alis juga terutama di babak kedua. Dan bersyukur bagi Persib ya. Dengan 3 poin ini mereka dingin di puncak klasemen. Ya, mereka tuntaskan itu dengan 38 poin dari 17 pertandingan. Dan secara keseluruhan mereka memenangkan, ini adalah kemenangan ke-12 Persib, 2 imbang dan 3 kekalahan. Dan mereka semakin mengukuhkan ya predikat mereka sebagai tim yang sangat kuat di kandang. Tidak terkalahkan sejauh ini saat bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Ini menjadi momok yang menakutkan bagi tim manapun ketika datang ke GBLA. Jadi modal ini yang pastinya akan terus dibawa oleh Persib kalau mereka bisa mengamankan seluruh pertandingan di kandang. Mungkin ada sekitar 53 poin mereka dapatkan dan gelar juara bisa mereka renggut untuk membuat hat-trick, karena sebelumnya dengan back to back yang dilakukan oleh Persib Bandung. Nah, hasil ini pun lebih dibantu juga dengan hasil sebelumnya
di mana Borneo yang sedang memimpin dengan 37 poin sebelum laga antara Persib dan Persija itu takluk dari tuan rumah Persita dengan 2-0 ketika Persita menang. Ini yang membuat ya bagi Borneo itu tidak bisa dapat poin penuh, ya apalagi bisa mencari imbang. Mereka tertahan dengan 37 poin. Makanya ketika Persib menang, Persib sebelumnya dan Persija sama-sama dengan 35 poin. 3 poin ini tambahan mereka 38. Itu yang membuat mereka juara paruh musim. Dan ketika itu menjadi juara paruh musim, tentunya sudah ada tanda-tanda bahwa Persib akan terus bisa melaju sampai di putaran selanjutnya. Namun saya pikir ini persaingan di 4 besar tetap ketat. Jadi siapapun yang ya tumbang nantinya di putaran berikut itu akan berpengaruh dengan perpacuan untuk menuju gelar juara. Karena dengan 38 poin kemudian Borneo 37 poin kan ini tipis, hanya berselisih 1. Jadi Persib tetap harus konsisten bermain. Dengan saya Bung Ropan.